Sahabatku, pernahkah Anda tertanya-tanya, mengapa ada orang yang kelihatan jahat tetapi rezekinya lancar? Sebaliknya, orang yang baik hati selalunya menghadapi kesusahan. Kalau Anda sedang bergelut dengan persoalan ini, saya sarankan untuk menonton video ini sehingga selesai. Mungkin ia dapat memberikan sedikit pencerahan atau jawaban kepada persoalan di fikiran Anda. Sahabatku, benar atau salah bergantung kepada penilaian dan kepercayaan masing-masing. Semoga video ini membantu Anda untuk melihat perkara ini dari sudut pandang yang berbeza. Ingatlah, setiap ujian dan nikmat yang kita terima adalah sebahagian daripada perjalanan hidup. Yang penting, kita terus berusaha menjadi lebih baik dan menerima segala ketentuan dengan hati yang terbuka. Sahabatku, sudut pandang yang berbeza boleh mencabar fikiran kita, sahabatku. Kerana secara semula jadi kita selalu berpihak pada apa yang kita anggap benar. Oleh itu, jangan salah faham, sahabatku. Melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeza sebenarnya membawa banyak manfaat. Sudut pandang yang berbeza membantu kita menilai sesuatu dengan lebih matang dan menyeluruh, berbanding hanya fokus pada satu sisi. Ia mengajarkan kita untuk menjadi lebih terbuka dan fleksibel dalam memahami sesuatu situasi. Antara manfaatnya, meningkatkan pemahaman, kerana kita dapat melihat perkara daripada perspektif orang lain, mengurangkan konflik, dengan mengelakkan salah faham dan ketegangan, meningkatkan keprihatinan, kerana kita belajar untuk lebih prihatin terhadap pengalaman dan pandangan orang lain. Membuka peluang belajar perkara baru, dengan menerima pandangan yang mungkin berbeza daripada apa yang kita biasa lakukan. Menggalakkan kreativiti, terutama dalam menyelesaikan masalah dengan pemahaman yang lebih segar, mengurangkan ketegangan diri, kerana kita dapat melihat masalah dari sudut yang lebih luas dan menerima keadaan dengan lebih tenang. Dengan melihat sesuatu dari pelbagai perspektif, kita bukan sahaja menjadi lebih bijak tetapi juga lebih memahami dunia di sekitar kita. Ingatlah, pandangan yang berbeza bukanlah ancaman, tetapi peluang untuk kita berkembang. Pertanyaan tentang mengapa ada orang yang kelihatan jahat tetapi rezekinya lancar. Sebaliknya, orang yang baik hati seringkali menghadapi kesusahan. Ini sering menjadi renungan bagi banyak orang, dan jawabannya melibatkan gabungan aspek rohani, psikologi, dan realiti kehidupan. Saya mendapati beberapa perspektif yang dapat membantu menjelaskan fenomena ini, sahabatku. Wow, fenomena pula ya, sahabatku. Macam lucu pula ya. Sepertinya kita melihat gerhana bintang pula ya. Hahaha. Saya menggunakan perkataan fenomena kerana ia lebih sesuai kerana dalam perkara ini sangat sukar difahami. Sama seperti fenomena alam dan sebagainya. Benarkan, sahabatku? Okey. Jika dilihat dari sudut rohani, ini adalah kehendak Tuhan dan ujian kehidupan. Dalam banyak tradisi agama, kehidupan di dunia dianggap sebagai ujian. Orang yang baik hati mungkin diuji dengan kesusahan untuk menguatkan iman, kesabaran, dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Sebaliknya, kelancaran rezeki bagi orang jahat boleh menjadi ujian apakah mereka akan bertaubat atau terus terjerumus. Hukum karma juga boleh menjadi sebabnya. Dalam kepercayaan tertentu, rezeki yang lancar bagi seseorang yang jahat mungkin berpunca dari perbuatan baiknya di masa lalu. Sebaliknya, kesusahan orang baik boleh menjadi cara untuk membersihkan karma buruk dari masa lampau. Yalah, Tuhan Maha Adil, sahabatku. Kejayaan duniawi bukanlah ukuran mutlak keadilan Tuhan. Apa yang kelihatan sebagai keberuntungan di dunia mungkin tidak bernilai dibandingkan dengan ganjaran di akhirat. Terkadang, kita merasa seperti tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Sedarlah, itu hanyalah apa yang kita fikirkan saat ini. Jika diimbas kembali sejak kita dilahirkan, sebenarnya banyak perbuatan kurang baik yang pernah dilakukan, sama ada secara sedar atau tidak. Kesalahan kecil maupun besar, semuanya tetap berpotensi mencipta karma, baik atau buruk, yang memberi kesan dalam kehidupan kita. Kalau dilihat dari sudut psikologi, sebabnya adalah sikap mental dan tindakan. Orang yang jahat sering lebih berani mengambil risiko, kurang peduli tentang moral dalam keputusan mereka, atau fokus pada matlamat tanpa ragu-ragu. Ini boleh menyebabkan mereka mencapai kejayaan material lebih cepat. Sebaliknya, orang baik sering mempertimbangkan nilai moral dan dampak kepada orang lain, yang kadang memperlambat kemajuan mereka. Persepsi dan kepuasan. Orang jahat mungkin kelihatan bahagia atau berjaya,
tetapi secara dalaman mereka mungkin kekurangan kedamaian. Orang baik, meskipun menghadapi kesusahan, sering mendapatkan kebahagiaan dari hati yang bersih dan hubungan yang baik dengan orang lain. Rasa tidak puas. Orang yang baik cenderung memiliki harapan tinggi terhadap keadilan dunia, sehingga lebih mudah merasa kecewa apabila melihat ketidakseimbangan. Mari kita lihat dari sudut realiti kehidupan. Sistem sosial dan ekonomi. Kehidupan tidak selalu adil karena sistem yang dikuasai oleh manusia juga tidak sempurna. Orang yang jahat mungkin memanfaatkan kelemahan dalam sistem seperti rasuah, amalan tidak baik atau manipulasi untuk mendapatkan keuntungan. Orang baik sebaliknya mungkin terhalang oleh kejujuran mereka dalam sistem yang tidak mendukung nilai itu. Kerja keras dan peluang. Rezeki seseorang bukan hanya tentang kebaikan hati tetapi juga usaha, keterampilan, jaringan, dan keberuntungan. Kadangkala, orang jahat memiliki akses lebih besar kepada peluang karena sikap agresif atau koneksi mereka. Hukum alam. Kehidupan adalah gabungan sebab akibat yang kompleks. Tidak semua kesusahan orang baik atau kelancaran orang jahat boleh dijelaskan dengan logika sederhana. Ada faktor luar yang sering tidak dapat dikawal. Kesimpulannya sahabatku, pertanyaan ini mencerminkan keinginan manusia untuk memahami keadilan dan makna kehidupan. Dari sudut rohani, kesusahan atau kelancaran adalah ujian Tuhan. Dari sudut psikologi, ia bergantung pada mentaliti dan tindakan. Dari sudut realiti, kehidupan tidak selalu adil karena banyak faktor yang mempengaruhi perjalanan seseorang. Yang paling penting sahabatku adalah menjaga hati agar tidak dengki, terus berbuat baik, dan percaya bahwa setiap tindakan akan mendapat balasan sesuai dengan waktunya. Mari sahabatku kita lihat lebih luas sudut berbeza. Orang jahat adalah mereka seringkali menjadi agen perubahan karena keberanian mereka mengambil risiko dan melanggar batasan yang dianggap pantang larang budaya orang lain. Tanpa individu seperti ini, yang berani mencabar norma, sistem atau cara berpikir konvensional, banyak kemajuan atau perubahan besar mungkin tidak akan berlaku. Walaupun niat mereka mungkin tidak selalu mulia, tindakan mereka sering mencetuskan reaksi yang membawa kepada inovasi, perbaikan atau reformasi yang akhirnya mengubah dunia. Contohnya, sejarah telah menunjukkan bahwa beberapa perubahan terbesar, baik dalam teknologi, sosial, atau politik, datang dari mereka yang mengambil tindakan yang dianggap radikal atau tidak bermoral pada zamannya. Namun, perbezaan utama terletak pada bagaimana dunia memilih untuk belajar dari tindakan ini, sama ada memperbaiki sistem untuk mencegah kerosakan atau mengambil ilham untuk mencipta sesuatu yang lebih baik. Sebagai contoh, pemimpin-pemimpin yang dianggap kontroversial sering memecah belahkan masyarakat, tetapi juga mencetuskan kesadaran dan gerakan untuk menuntut keadilan. Begitu juga, inovator yang melanggar undang-undang atau etika tertentu dalam mengejar cita-cita sering membuka jalan kepada teknologi atau ide baru yang mengubah cara dunia berfungsi. Oleh itu, orang yang berani, baik atau buruk, mengajarkan bahwa dunia memerlukan keseimbangan antara morality, keberanian, dan kebijaksanaan untuk membawa perubahan yang benar-benar memberi manfaat kepada semua pihak. Kesimpulannya, dunia memerlukan keseimbangan antara keberanian untuk mengambil risiko dan keadilan moral dalam menciptakan perubahan. Orang yang dianggap jahat atau kontroversial mungkin memainkan peranan penting dalam mencetuskan transformasi besar, baik melalui keberanian mereka mencabar sistem atau melalui reaksi yang ditimbulkan oleh tindakan mereka. Namun, nilai sejati dari perubahan tersebut bergantung pada bagaimana masyarakat memilih untuk belajar, beradaptasi, dan memanfaatkannya untuk kebaikan bersama. Sahabatku, mari kita lihat sudut berbeza orang baik. Orang baik sering dikaitkan dengan sifat-sifat mulia seperti jujur, penyayang, bertanggung jawab, dan mengutamakan kebaikan bersama. Namun, dari sudut pandang yang berbeza, terdapat kelemahan dan kekuatan unik yang dapat dianalisis. Pertama, kelebihan orang baik menciptakan harmoni. Orang baik biasanya menjadi penghubung dalam masyarakat, menciptakan hubungan yang damai dan penuh kepercayaan. Mereka membantu membangun jaringan sosial yang stabil karena sifat mereka yang adil dan empati. Menjadi inspirasi, sifat mulia mereka sering mengilhami orang lain untuk berbuat kebaikan.
Dalam banyak masalah, mereka menjadi teladan yang membantu memperbaiki moral di lingkungan mereka. Keberkahan hidup. Orang baik sering mendapatkan penghargaan non-material seperti rasa damai dalam hati, hubungan keluarga yang erat, dan rasa syukur yang mendalam. Hal ini memberi mereka kebahagiaan yang tidak dapat diukur dengan harta. Kedua, kekurangan orang baik mudah dimanfaatkan. Kerana terlalu percaya kepada orang lain atau terlalu fokus membantu, mereka mudah dimanfaatkan oleh individu yang berniat buruk. Orang baik sering terjebak dalam situasi di mana mereka diperah tanpa mendapatkan penghargaan yang seimbang. Kurang berani mengambil risiko. Demi menjaga keharmonian atau keadilan, mereka cenderung menghindari konflik atau tindakan yang dianggap radikal. Hal ini boleh membuat mereka ketinggalan dalam menghadapi persaingan hidup atau membawa perubahan yang diperlukan. Terlalu menyalahkan diri sendiri. Orang baik sering memiliki kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sifat ini boleh menghalang mereka dari belajar secara objektif dari kesilapan. Ketiga, sumbangan orang baik kepada dunia, memperbaiki dunia. Secara perlahan, orang baik mungkin tidak mengubah dunia secara besar-besaran atau cepat, tetapi mereka memainkan peranan penting dalam memperbaiki masyarakat secara perlahan melalui tindakan kecil yang konsisten. Contohnya, membantu mereka yang memerlukan, mendidik anak-anak dengan nilai-nilai moral, atau menjadi pemimpin yang adil, menciptakan keamanan jangka panjang. Mereka meletakkan dasar-dasar yang memungkinkan masyarakat bertumbuh secara stabil dan harmonis. Walaupun perubahan mereka tidak selalu terlihat langsung, dampaknya sering bertahan lama. Kesimpulannya, dari sudut pandang berbeza, orang baik adalah aset berharga bagi dunia, tetapi mereka juga menghadapi tantangan yang unik. Meskipun mereka mungkin tidak selalu menjadi agen perubahan besar, mereka adalah penjaga moral dan harmoni yang membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan damai. Tetapi, agar mereka dapat menyumbang secara lebih efektif, mereka perlu belajar untuk melindungi diri dari penyalahgunaan, berani mengambil risiko, dan menyadari bahwa kebaikan tidak selalu berarti mengorbankan diri. Dengan begitu, mereka dapat menyeimbangkan sifat baik mereka dengan keberanian dan kebijaksanaan untuk menciptakan dampak yang lebih luas. Pada akhirnya, perubahan yang bertahan lama adalah perubahan yang tidak hanya didorong oleh keberanian, tetapi juga oleh niat yang benar dan manfaat yang meluas kepada umat manusia. Sementara itu, kebaikan dan kejujuran tetap menjadi asas penting untuk memastikan perubahan tersebut tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga kedamaian dan keadilan. Okelah sahabatku, video ini bertujuan untuk mengupas persoalan yang sering menjadi renungan. Mengapa ada orang yang kelihatan jahat tetapi rezekinya lancar, sedangkan orang baik sering menghadapi kesusahan? Dari pelbagai sudut pandang, rohani, psikologi, dan realiti kehidupan, kita dapat melihat bahwa kehidupan ini tidak selalu sesederhana yang kita bayangkan. Setiap ujian dan nikmat adalah sebahagian daripada perjalanan hidup yang penuh hikmah. Apa yang kelihatan tidak adil di mata manusia selalunya mempunyai tujuan yang lebih besar. Sama ada untuk menguji, memperkuat, atau mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Yang penting adalah kita terus berbuat baik, melindungi diri daripada dipergunakan, dan belajar melihat sesuatu dari sudut pandang berbeza. Dengan cara ini, kita dapat memperkaya pemahaman, mengurangkan konflik, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Video ini bertujuan untuk memberikan pencerahan, menginspirasi refleksi diri, dan mengajak kita semua untuk menjadi lebih bijak dalam menghadapi realiti kehidupan. Ia juga ingin menanamkan kesedaran bahwa kebaikan tetap penting, walaupun hasilnya tidak selalu kelihatan langsung. Sahabatku, kehidupan ini adalah perjalanan yang unik untuk setiap orang. Jangan putus asa dengan kesusahan, dan jangan sombong dengan kelancaran. Lakukanlah kebaikan dengan penuh keikhlasan, kerana setiap perbuatan baik akan ada nilainya, meskipun tidak selalu terlihat di dunia ini. Mari kita sama-sama terus belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik diri kita. Ingat, melihat kehidupan dari sudut pandang berbeza bukan hanya memperluas wawasan kita, tetapi juga membawa kedamaian dalam hati. Terima kasih kerana menonton hingga akhir.
Semoga video ini memberikan manfaat dan pencerahan buat Anda. Sampai bertemu lagi sahabatku. Tetaplah menjadi cahaya di dunia ini. Jutaan terima kasih sahabatku, sayonara.